Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Popong Nurrohmah dengan NPM 2122011080. Nah, saya di sini dari Prodi S1 Keperawatan. Nah, saya di sini yaitu untuk menjelaskan tentang struktur dan fungsi dari sel eukariotik. Nah, di sini saya terdapat gambar sel eukariotik. Ini gambarnya. Dan ini ada beberapa struktur-struktur yang akan kita bahas untuk saat ini. Nah, yang pertama yaitu ada retikulum endoplasma atau biasa disebut dengan RE. Dan RE ini terbagi menjadi dua, yaitu RE halus dan RE kasar. Terus ada ribosom, ada mitokondria, membran sel, sitoplasma, lisosom, sentrosom, kompleks Golgi atau bisa disebut juga dengan badan Golgi, dan nukleus. Nah, nukleus ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada 3 bagian, yaitu ada membran inti, ada nukleoplasma, dan juga ada nukleolus. Nah, kita bahas dulu ya. Nah, yang pertama yang kita akan bahas dengan sitoplasma. Nah, ini dia ya sitoplasma. Nah, sitoplasma yaitu sifat yang mampu mengenali dan menghantarkan rangsangan. Nah, dan fungsi sitoplasma ini yaitu untuk sumber bahan kimia sel, tempat terjadinya reaksi, dan metabolisme. Jadi, sitoplasma ini fungsinya yaitu tempat terjadinya reaksi dan metabolisme. Terus yang kedua, nukleus. Nah, kita akan bahas tentang nukleus. Tapi nukleus ini terbagi menjadi 3 ya. Ada membran inti. Nah, yang pertama membran inti. Membran inti yaitu tempat keluarnya zat dan melindungi kromosom. Nah, terus nukleolus yaitu cairan inti sel. Nah, sedangkan nukleoplasma yaitu anak dari inti sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis RNA. Terus kita akan membahas selanjutnya yaitu retikulum endoplasma atau biasa disebut dengan RE. Nah, RE ini terbagi menjadi 2 yaitu RE halus dan RE kasar. RE halus yaitu jauh dari membran inti dan tidak memiliki ribosom. Nah, fungsinya yaitu sebagai sintesis lemak untuk hormon, metabolisme karbohidrat, penyimpanan kalsium, dan detoksifikasi racun. Sedangkan RE kasar yaitu dekat dengan membran inti dan memiliki ribosom. Dan fungsi RE kasar ini yaitu untuk mensintesis protein bersama ribosom yang akan digunakan di membran atau luar sel. Dan retikulum endoplasma ini juga berfungsi sebagai mengintesis lemak dan kolesterol, alat transportasi molekul, penetralan racun, menampung protein yang disintesis oleh ribosom atau biasanya dilakukan dengan RE kasar. Yang selanjutnya adalah ribosom. Nah, ribosom ini partikel-partikel kecil. Ribosom, partikel kecil, yaitu unit gabungan protein dengan RNA dan tersebar bebas di sitoplasma. Dan ada yang menempel pada permukaan RE atau retikulum endoplasma. Nah, ribosom ini tersebar di sitoplasma dan juga ada yang menempel di RE. Nah, ini misalkan. Ya, tetapi kecuali RE halus ya, RE halus sudah memiliki ribosom. Nah, fungsi ribosom ini yaitu untuk mensintesis protein untuk kegiatan metabolisme sel. Terus kita akan bahas tentang selanjutnya adalah kompleks Golgi. Ini ya, kompleks Golgi. Nah, yang ini. Pada ini. Ini kompleks Golgi atau bisa disebut juga dengan badan Golgi. Nah, badan Golgi ini yaitu kumpulan ruang, gelombang kecil atau kantong-kantong yang bertumpuk. Nah, fungsi kompleks Golgi atau badan Golgi ini yaitu untuk menjalankan sistem sekresi, membentuk membran plasma, tempat sintesis
polisakarinda dan membentuk akrosom. Itu fungsi-fungsi dari kompleks Golgi atau bisa disebut dengan badan Golgi. Nah, yang selanjutnya adalah mitokondria. Nih, mitokondria. Nah, ini gambarnya, mitokondria. Nah, mitokondria ini juga terbagi ada membran luar dan juga membran dalam. Itu membran dalam fungsinya untuk melangsungkan rantai resepsi sehingga menghasilkan ATP. Nah, terus ada krista, di dalamnya ada krista, yaitu untuk memperluas permukaan membran untuk menyerap oksigen, dan ada matriks, yaitu untuk oksidasi asam lemak. Nah, dan mitokondria ini berfungsi sebagai merupakan tempat berlangsungnya respirasi sel dan mampu menghasilkan energi. Nah, yang terakhir yaitu ada sentrosom. Nah, sentrosom ini terdiri dari 2 sentrol yang berfungsi untuk pembelahan sel, dan sentrosom ini hanya dimiliki oleh sel hewan. Untuk sel hewan tidak dimiliki oleh manusia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.